Pernahkah lu terbangun di pagi hari, menatap langit-langit kamar yang masih gelap, dan merasakan sebuah kehampaan yang mendalam, seolah-olah lu hanyalah aktor dalam sandiwara kehidupan yang tidak lu kendalikan sendiri? Hari ini, kita akan bicara jujur, dari hati ke hati, tentang garis tipis yang memisahkan antara pria yang hanya sekedar ada, dengan pria sejati yang benar-benar hidup. Karena jika lu masih melakukan hal-hal yang akan kita bahas ini, lu mungkin punya tubuh pria dewasa, tapi jiwa lu masih terjebak dalam ketidakberdayaan seorang anak kecil. Bro, mari kita mulai dengan sebuah realitas pahit yang sering kali kita tutupi dengan tumpukan alasan dan pembenaran diri yang manis. Kita hidup di era di mana kenyamanan adalah candu baru, dan tanpa lu sadari, kenyamanan itulah yang perlahan-lahan membunuh insting maskulin dalam diri lu. Pria sejati tidak dibentuk di atas kasur yang empuk atau di depan layar smartphone yang memancarkan cahaya biru yang menghipnotis selama berjam-jam tanpa henti. Jika lu masih menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya hanya untuk menelusuri feed media sosial, melihat pencapaian orang lain sambil merasa iri, atau membiarkan algoritma menentukan apa yang harus lu pikirkan, maka lu sedang menyerahkan kemudi kapal hidupmu kepada orang asing. Bayangkan sebuah kapal besar di tengah samudra yang luas. Ombak menghantam dari segala arah, angin kencang menderu-deru, dan di sana lu berdiri, bukan di belakang kemudi, melainkan duduk di pojokan sambil bermain-main dengan tali jemuran. Itulah gambaran pria yang tidak memiliki kontrol atas waktunya. Waktu adalah satu-satunya mata uang yang tidak bisa lu cetak ulang, bro. Setiap detik yang lu buang untuk hiburan murah, untuk dopamin instan dari video-video pendek yang tidak bermutu, adalah satu detik yang lu curi dari masa depan lu sendiri, dari anak cucu lu, dan dari potensi terbaik yang seharusnya bisa lu capai. Mari kita bicara tentang tanggung jawab. Sebuah kata yang mungkin terdengar berat dan membosankan, namun merupakan fondasi utama dari maskulinitas. Pria sejati adalah mereka yang berani memikul beban, bukan mereka yang selalu mencari kambing hitam atas setiap kegagalan yang mereka alami. Jika lu masih menyalahkan orang tua atas trauma masa kecilmu, menyalahkan ekonomi atas kemiskinanmu, menyalahkan pemerintah atas pengangguranmu, atau menyalahkan wanita karena lu tidak bisa mendapatkan pasangan, maka lu belum menjadi pria sejati. Pria sejati mengerti bahwa meskipun dia tidak bisa mengendalikan kartu apa yang dibagikan oleh takdir kepadanya, dia memiliki kendali penuh atas bagaimana dia memainkan kartu tersebut. Lihatlah sejarah, bro. Para ksatria masa lalu, para pemimpin besar, mereka tidak lahir di lingkungan yang sempurna. Mereka lahir di tengah kekacauan, namun mereka memilih untuk menjadi keteraturan di tengah kekacauan tersebut. Mereka berhenti menunjuk jari keluar dan mulai mengepalkan tangan untuk bekerja keras. Lu harus sadar bahwa dunia tidak berhutang apapun padamu. Lu tidak istimewa hanya karena lu lahir. Lu menjadi istimewa karena apa yang lu bangun, apa yang lu korbankan, dan beban apa yang lu sanggup pikul di pundakmu tanpa mengeluh. Selanjutnya, mari kita bedah sisi psikologis dari seorang pria yang masih terjebak dalam mentalitas korban. Seringkali kita merasa bahwa dengan mengeluh, kita akan mendapatkan simpati. Namun dalam dunia pria, simpati adalah mata uang yang tidak berharga. Simpati tidak akan membayar tagihanmu, simpati tidak akan melindungi keluargamu, dan simpati tidak akan membangun warisanmu. Lu mungkin merasa lega sesaat setelah menumpahkan segala keluh kesahmu di media sosial atau kepada teman-teman tongkronganmu. Tapi perhatikanlah, setelah semua kata-kata itu keluar, masalahmu tetap ada di sana, menatapmu dengan mata yang sama, menunggumu untuk menyelesaikannya. Pria sejati belajar untuk menelan rasa sakitnya dan mengubahnya menjadi bahan bakar. Ini bukan tentang menjadi robot yang tidak punya perasaan, bro. Ini tentang memiliki kendali atas emosi tersebut. Ketika lu merasa marah, apakah lu meledak-ledak seperti anak kecil yang tidak dibelikan mainan? Atau lu menyalurkan energi kemarahan itu ke dalam latihan fisik yang berat atau pekerjaan yang produktif? Ketika lu merasa sedih, apakah lu tenggelam dalam alkohol dan obat-obatan? Atau lu merenung sebentar, mengambil hikmah, lalu bangkit kembali untuk bertarung? Perbedaan antara pria dan anak laki-laki adalah kemampuan untuk menunda gratifikasi dan menahan impuls emosional demi tujuan yang lebih besar. Kita juga harus bicara tentang disiplin fisik.
Lu tidak bisa menyebut dirimu pria sejati jika lu membiarkan tubuhmu menjadi lemah, lembek, dan tidak terawat. Tubuhmu adalah satu-satunya alat yang lu miliki untuk berinteraksi dengan dunia ini. Bagaimana mungkin lu bisa menjaga orang lain? Bagaimana mungkin lu bisa melindungi orang-orang yang lu cintai jika lu bahkan tidak bisa menjaga kesehatan dirimu sendiri? Bayangkan sebuah situasi darurat di mana kekuatan fisikmu dibutuhkan, namun lu hanya bisa terangah-angah karena paru-parumu sudah rusak oleh asap atau ototmu sudah layu karena jarang digerakkan. Disiplin di gym, disiplin dalam menjaga pola makan, bukan sekedar tentang estetika atau ingin pamer otot di depan cermin. Ini adalah tentang karakter. Ketika lu memaksa dirimu untuk mengangkat beban yang berat saat tubuhmu berteriak untuk berhenti, lu sedang melatih mentalmu untuk tidak menyerah saat hidup memberikan tekanan yang sama beratnya. Lu sedang membangun sebuah benteng di dalam dirimu. Pria sejati menghargai tubuhnya sebagai kuil kekuatan, bukan sebagai tempat sampah untuk makanan cepat saji dan gaya hidup sedenter yang mematikan. Lalu, mari kita masuk ke area yang sangat krusial, hubunganmu dengan wanita dan bagaimana lu memandang dirimu di hadapan mereka. Jika lu masih mengejar-ngejar wanita seolah-olah mereka adalah pusat dari alam semestamu, jika lu rela merendahkan martabatmu hanya demi mendapatkan perhatian atau balasan chat dari seseorang yang bahkan tidak menghargaimu, maka lu sedang menghancurkan nilai maskulinmu sendiri. Pria sejati tidak mengejar. Pria sejati membangun diri sedemikian rupa sehingga dia menjadi magnet bagi hal-hal yang berkualitas dalam hidupnya, termasuk wanita. Fokuslah pada misimu, fokuslah pada visimu, fokuslah pada bagaimana lu bisa menjadi versi terbaik dari dirimu. Seorang pria tanpa tujuan hidup adalah pria yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Dia akan mencari validasi dari luar karena dia tidak memilikinya di dalam. Dia akan menjadi pria yang haus dan needy, dan tidak ada yang lebih menjauhkan rasa hormat daripada seorang pria yang tidak memiliki harga diri. Ingatlah bro, wanita sejati tidak mencari pria yang bisa dia kendalikan. Dia mencari pria yang memiliki kendali atas dirinya sendiri dan dunianya. Berbicara tentang misi dan visi, apakah lu sudah tahu apa yang ingin lu capai dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan? Atau lu hanya mengalir mengikuti arus seperti sampah di sungai? Pria sejati memiliki peta jalan. Dia tahu kemana dia pergi, meskipun jalannya penuh dengan duri dan rintangan. Dia memiliki integritas, yang berarti kata-katanya adalah hukum bagi dirinya sendiri. Jika lu mengatakan lu akan bangun jam 5 pagi, tapi lu tetap tidur sampai jam 9, lu baru saja mengkhianati orang yang paling penting dalam hidupmu, dirimu sendiri. Bagaimana orang lain bisa mempercayaimu jika lu sendiri tidak bisa mempercayai janji-janjimu pada diri sendiri? Integritas adalah tentang melakukan hal yang benar, bahkan ketika tidak ada orang yang melihat. Ini tentang tetap bekerja keras saat semua orang sedang berpesta. Ini tentang tetap setia pada prinsipmu, meskipun dunia mencoba membujukmu untuk berkompromi dengan nilai-nilai murahan. Mari kita selami lebih dalam tentang aspek finansial. Banyak pria yang menganggap bahwa menjadi pria sejati berarti memiliki banyak uang dan memamerkannya. Itu salah besar. Pria sejati adalah pria yang memiliki kecerdasan finansial dan tanggung jawab atas sumber dayanya. Jika lu masih menghabiskan uang yang belum lu hasilkan untuk membeli barang-barang yang tidak lu butuhkan demi mengesankan orang-orang yang bahkan tidak lu sukai, lu sedang terjebak dalam perbudakan modern. Pria sejati membangun fondasi ekonomi yang kuat, bukan untuk kesombongan, tapi untuk keamanan dan kebebasan. Dia mengerti perbedaan antara aset dan liabilitas. Dia bekerja keras bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk memastikan bahwa keluarganya tidak akan pernah kekurangan, bahwa dia bisa menjadi tangan di atas yang memberi manfaat bagi orang banyak. Uang hanyalah alat, bro. Dan di tangan seorang pria sejati, alat itu digunakan untuk membangun, untuk melindungi, dan untuk menciptakan perubahan positif. Jika lu masih hidup dari gaji ke gaji, tanpa ada rencana masa depan, hanya karena lu tidak bisa menahan nafsu untuk belanja hal-hal yang tidak penting, maka lu belum dewasa secara finansial. Selain itu, kita perlu membahas tentang bagaimana lu memperlakukan orang lain, terutama mereka yang tidak bisa memberikan apa-apa padamu. Ada sebuah pepatah yang mengatakan bahwa lu bisa menilai karakter seorang pria dari caranya memperlakukan pelayan di restoran. Pria sejati tidak perlu merendahkan orang lain untuk merasa tinggi. Dia tidak perlu menindas yang lemah untuk menunjukkan kekuatannya.
Justru sebaliknya, kekuatan seorang pria sejati diukur dari seberapa banyak dia bisa mengangkat orang lain. Dia memiliki etika, dia memiliki tata krama, dan dia memiliki rasa hormat. Jika lu masih merasa hebat dengan cara meremehkan orang lain, bergosip di belakang punggung temanmu, atau merasa senang di atas penderitaan orang lain, itu adalah tanda-tanda jiwa yang kerdil. Maskulinitas sejati adalah tentang perlindungan. Seorang pria sejati adalah pelindung bagi keluarganya, pendukung bagi teman-temannya, dan teladan bagi lingkungannya. Dia adalah pohon besar yang memberikan keteduhan, bukan semak berduri yang melukai siapapun yang mendekat. Pernahkah lu mendengar tentang konsep amor fati dari filosofi Stoik? Mencintai takdir. Pria sejati tidak mengutuk badai yang datang menghampirinya. Dia justru bersyukur atas badai tersebut, karena dia tahu bahwa badai itulah yang akan menguji kekuatan akarnya. Jika lu masih sering mengeluh, kenapa ini terjadi padaku? Ubahlah menjadi, apa yang bisa aku pelajari dari ini agar aku menjadi lebih kuat? Dunia ini keras, bro. Dunia ini tidak peduli dengan perasaanmu, dan itu adalah hal yang bagus. Karena di dunia yang keras itulah pria-pria hebat ditempa. Seperti baja yang harus melewati api yang sangat panas untuk menjadi pedang yang tajam. Lu pun harus melewati berbagai kesulitan hidup untuk menjadi pria yang tangguh. Jangan lari dari tantangan. Jangan cari jalan pintas. Jika ada dua jalan di depanmu, satu jalan yang mudah dan menurun, dan satu jalan yang sulit dan menanjak, pilihlah jalan yang sulit. Karena jalan itulah yang akan membawamu ke puncak. Sementara jalan yang mudah hanya akan membawamu ke jurang kehampaan. Bro, mari kita bicara tentang lingkaran pertemananmu. Ada sebuah kutipan terkenal yang mengatakan bahwa lu adalah rata-rata dari 5 orang terdekat yang menghabiskan waktu bersamamu. Jika lu masih bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki ambisi, orang-orang yang hobinya hanya mengeluh, mabuk-mabukan, atau membicarakan orang lain tanpa ada tujuan hidup yang jelas, jangan kaget jika hidupmu jalan di tempat. Pria sejati sangat selektif dengan siapa dia berbagi energinya. Dia mencari mentor, dia mencari teman yang bisa menantang pemikirannya, dia mencari lingkaran yang memaksanya untuk tumbuh. Jika lu adalah orang yang paling pintar atau paling sukses di ruangan itu, maka lu berada di ruangan yang salah. Lu butuh orang-orang yang lebih hebat darimu agar lu tetap rendah hati dan terus belajar. Berhentilah mencoba untuk diterima oleh semua orang. Pria sejati tidak butuh persetujuan massa. Dia lebih memilih berjalan sendirian di jalan yang benar daripada berjalan bersama kerumunan di jalan yang salah. Satu hal lagi yang seringkali dilupakan adalah tentang kejujuran radikal pada diri sendiri. Pria sejati tidak membohongi dirinya sendiri. Dia tahu kelemahannya, dia tahu dosa-dosanya, dan dia tidak mencoba untuk menutup-nutupinya dengan topeng kesempurnaan. Dia berani menatap cermin dan berkata, "Aku malas, aku pengecut di bagian ini, dan aku harus memperbaikinya." Tanpa kejujuran ini, tidak akan ada pertumbuhan. Jika lu terus-menerus membuat alasan untuk setiap kegagalanmu, lu sedang membangun penjara bagi potensimu sendiri. Berhentilah berbohong pada dirimu sendiri bahwa lu sudah mencoba yang terbaik, padahal lu tahu lu hanya memberikan 50%. Berhentilah berkata bahwa lu akan mulai besok, karena besok adalah tempat di mana semua impian mati. Lakukan sekarang, hadapi rasa sakitnya sekarang. Kegagalan yang jujur jauh lebih terhormat daripada kesuksesan yang didapat dari menipu diri sendiri atau orang lain. Mari kita bahas tentang ego. Ego adalah musuh terbesar bagi seorang pria yang ingin berkembang. Ego akan membisikkan padamu bahwa lu sudah cukup hebat, bahwa lu tidak perlu mendengarkan nasihat orang lain, bahwa lu adalah korban dari keadaan. Ego akan membuatmu merasa tersinggung saat dikritik, padahal kritik adalah pupuk bagi pertumbuhanmu. Pria sejati memiliki ego yang terkendali. Dia tahu kapan harus memimpin dan kapan harus mengikuti. Dia tidak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain. Sebaliknya, dia belajar dari kesuksesan tersebut. Dia memiliki mentalitas pembelajar seumur hidup. Dia membaca buku, dia mendengarkan podcast yang mendidik, dia mencari pengetahuan baru setiap hari. Jika lu merasa bahwa setelah lulus sekolah atau kuliah lu sudah tidak perlu belajar lagi, maka otakmu sedang mengalami atrofi. Dunia terus berubah dengan sangat cepat, dan pria yang berhenti belajar adalah pria yang akan segera tertinggal dan menjadi tidak relevan.
Selain itu, seorang pria sejati harus memiliki keberanian untuk menjadi tidak populer. Di zaman sekarang, ada tekanan besar untuk mengikuti tren, untuk menjadi politically correct, untuk tidak menyinggung perasaan siapapun. Namun pria sejati berdiri di atas prinsip, bukan di atas opini publik. Jika sesuatu itu salah, dia akan mengatakannya salah meskipun seluruh dunia mengatakannya benar. Dia memiliki keberanian moral. Keberanian bukan berarti tidak ada rasa takut. Keberanian adalah melakukan apa yang benar meskipun rasa takut itu ada dan gemetar di seluruh tubuhmu. Pria yang hanya bisa mengikuti arus adalah pria yang tidak memiliki tulang punggung. Dan pria tanpa tulang punggung tidak akan pernah bisa berdiri tegak menghadapi badai kehidupan. Lu juga harus memperhatikan bagaimana lu mengelola stres dan tekanan. Hidup akan memberikan tekanan padamu, itu pasti. Pertanyaannya adalah, apakah lu akan hancur di bawah tekanan itu atau lu akan berubah menjadi berlian? Banyak pria yang melarikan diri dari stres dengan cara-cara yang merusak, seperti kecanduan game, pornografi, atau zat-zat terlarang. Ini adalah bentuk eskapisme yang pengecut. Pria sejati menghadapi stresnya secara langsung. Dia bermeditasi, dia menulis jurnal, dia berolahraga, atau dia berbicara dengan sesama pria yang dia percayai untuk mencari solusi. Dia tidak membiarkan stres menguasai pikirannya dan merusak hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Dia belajar untuk tetap tenang di tengah badai, menjadi pusat ketenangan bagi orang-orang yang mengandalkannya. Bro, maskulinitas juga berarti memiliki visi tentang warisan atau legacy. Apa yang akan orang katakan tentangmu ketika lu sudah tidak ada lagi di dunia ini? Apakah mereka akan mengingatmu sebagai pria yang hanya menghabiskan oksigen dan makanan, atau sebagai pria yang telah meninggalkan jejak positif di hati orang-orang? Pria sejati membangun sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bisa berupa bisnis yang membuka lapangan kerja, karya seni yang menginspirasi, atau sekadar membesarkan anak-anak yang memiliki karakter kuat dan integritas tinggi. Jika lo hanya hidup untuk hari ini, untuk kesenangan sesaatmu sendiri, maka hidupmu sangatlah dangkal. Mulailah berpikir jangka panjang. Mulailah menanam pohon yang buahnya mungkin tidak akan pernah lo makan sendiri, tapi akan memberikan keteduhan bagi generasi mendatang. Jangan lupakan pentingnya spiritualitas, apapun keyakinanmu. Pria sejati menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya di alam semesta ini. Kesadaran ini memberinya kerendahan hati dan juga kekuatan. Ini memberinya kompas moral yang tidak tergoyahkan oleh tren zaman. Spiritualitas memberikan makna pada penderitaan dan tujuan pada keberadaan. Tanpa dimensi spiritual, hidup ini hanyalah rangkaian peristiwa acak yang tidak tertujuan, dan itu adalah resep menuju depresi dan keputusasaan. Temukan waktu untuk diam, untuk berdoa, untuk merenung, dan untuk terhubung dengan Sang Pencipta. Ini akan memberikanmu ketenangan batin yang tidak bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Bro, lu mungkin merasa bahwa semua hal yang gue sebutkan tadi sangat berat. Dan memang benar, menjadi pria sejati itu berat. Itulah sebabnya tidak semua orang bisa melakukannya. Itulah sebabnya dunia kekurangan pria sejati. Tapi ingatlah, beban yang berat inilah yang akan membentuk otot jiwamu. Setiap kali lu memilih untuk disiplin daripada malas, setiap kali lu memilih untuk jujur daripada berbohong, setiap kali lu memilih untuk bertanggung jawab daripada menyalahkan, lu sedang naik level. Lu sedang memotivasi dirimu yang akan lu banggakan 10 tahun dari sekarang. Jangan takut untuk memulai dari nol. Jangan malu jika saat ini lu merasa masih jauh dari kriteria pria sejati. Yang penting, bukan di mana lu berada sekarang, tapi ke arah mana lu sedang melangkah. Pria sejati juga mengerti pentingnya istirahat yang berkualitas. Tapi, bukan istirahat yang dilakukan karena malas. Ada perbedaan besar antara istirahat untuk memulihkan tenaga dengan istirahat karena ingin lari dari kenyataan. Pria sejati tahu kapan harus menekan gas sedalam-dalamnya dan kapan harus menarik ran sejenak untuk refleksi. Dia tidak membiarkan dirinya mengalami burnout yang tidak perlu. Dia menjaga keseimbangan antara kerja keras, kesehatan fisik, dan kesehatan mental. Dia tidur dengan nyenyak karena dia tahu dia telah memberikan yang terbaik sepanjang hari itu. Tidak ada bantal yang lebih empuk daripada hati nurani yang bersih dan rasa puas setelah menyelesaikan tugas-tugas berat. Mari kita bicara sedikit tentang komunikasi. Pria sejati adalah komunikator yang efektif. Dia tidak banyak bicara tanpa isi,
tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya memiliki bobot. Dia mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Dia berusaha memahami sebelum ingin dipahami. Dia tidak menggunakan kata-katanya untuk menyakiti atau memanipulasi, melainkan untuk membangun dan memberikan kejelasan. Jika lu masih sering berdebat kusir di kolom komentar media sosial dengan orang-orang yang tidak lu kenal hanya untuk membuktikan bahwa lu benar, lu sedang membuang-buang energi maskulinmu untuk hal yang sia-sia. Pria sejati tahu bahwa kebenaran tidak perlu diteriakkan. Kebenaran akan terbukti dengan sendirinya melalui tindakan dan hasil nyata.